Belum ada? Ini kalau belum ada, Ana dulu Ustaz. Ini sebenarnya melanjutkan diskusi kita terakhir Ustaz. Saya terpotong Iya, silakan. uh, Ustaz kemarin ada kajian gitu. Masih terkait zakat juga Ustaz. Uh, Iya, Contoh Ustaz, ini uh, karena kejahilan kita Ustaz, minimnya ilmu, terus tidak paham terkait pengelolaan harta yang benar itu seperti apa gitu. Terus ini mungkin terjadi di orang tua kita, tapi bahkan mungkin beberapa di kita masih terjadi harta antara suami dan istri itu dianggapnya bercampur atau kepemilikannya dianggap bersama. Nah itu kan sebenarnya mempengaruhi juga status zakat yang akan dikeluarkan dan sampai akhirnya nanti ke hukum warisnya. Kalau Ana tidak salah nanti boleh dikoreksi oleh Ustaz. Gitu. Nah setelah bertahun-tahun berjalan ini kita baru paham ternyata seharusnya antara istri dan suami ini katanya seharusnya kepemilikannya itu dihitung masing-masing. Nah kalau terkait uh, apa akhirnya menentukan oh ya nanti pembagiannya kepemilikan saham kepemilikan hartanya itu sekian-sekian gitu akhirnya si ini harus mengeluarkan sekian si A si suami mengeluarkan sekian si B mengeluarkan si istri mengeluarkan sekian. Nah itu penentuannya bagaimana Ustaz ya? Sedangkan itu sudah terjadi bertahun-tahun dari awal menikah karena tadi Anda bilang kejahilan kita akhirnya ya udah harta sama-sama kayak gitu Ustaz. iya. Jadi di antara harus kita ketahui dalam syariat Islam bahwa harta suami itu milik suami dan harta istri milik istri. Tidak ada istilahnya harta suami, harta istri, harta suami atau dikenal dengan gonogini. Nah, ini yang memang kita lihat ya dalam undang-undang pernikahan diatur ada istilahnya harta gonogini, yang mana seorang ketika sudah menikah maka harta yang mereka dapatkan setelah pernikahan mereka itu menjadi milik bersama. Di sana ada bagian istri dan sebagiannya dan bagian suami sebagiannya. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada asalnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kepemilikan tersebut kepada orang-orang yang mencarinya. Nah, maka siapa yang mencarinya atau mendapatkan dari cara yang halal dari orang lain, apakah dengan jual beli, atau dengan cara hibah, atau waris dari orang tuanya, maka itu sah menjadi kepemilikan dia. Dan tidak boleh orang lain untuk mengambilnya. Dan inilah ya, kalau kita lihat dari dalil, yang mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya untuk eh, mengajak ya orang para sahabiat, beliau mengatakan saya melihat bahwa mayoritas penduduk neraka adalah para wanita. Maka perbanyaklah kalian bersedekah. Jadi sedekah itu manfaatnya baik yang wajib maupun sunnah adalah melindungi diri kita dari api neraka. Maka apa yang dilakukan para sahabiat ketika itu? Mereka langsung mensedekahkan perhiasan-perhiasan yang mereka pakai. Seandainya di sana ada hak suami, tentunya ini tidak diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Nabi akan perintahkan tanyakan dulu pada suamimu. Nah, ternyata Nabi tidak pernah ya memerintahkan untuk bertanya. Nah, kemudian dari yang lain bahwa Ummul Mukminin Maimunah pernah memerdekakan budak miliknya dan setelah dimerdekakan baru menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau sudah memerdekakan budak miliknya. Maka Nabi mengatakan seandainya kamu berikan pada pamanmu maka lebih baik. Nah, di sini juga menjadi dalil bahwa
harta yang milik istri tidak ada hak suami, ya, tidak ada. Artinya boleh saja istri bertindak pada harta kepemilikannya. Begitu juga pada suami. Suami ketika dia mencari, ya, maka itu milik suami. Dengan suami berkewajiban memberikan nafkah pada istri dan anaknya kebutuhan pokok. Nah, ini wajib diberikan kepada mereka. Makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ini wajib untuk mencukupi mereka. Maka sisanya itu adalah milik suami. Maka haram istri mengambil. Nah, makanya ya, ketika Hindun, beliau mengatakan pada Nabi bahwa suaminya tidak memberikan haknya, yaitu tidak memberikan harta yang cukup untuk diri dan anaknya. Maka Nabi perintahkan hanya boleh mengambil yang dicukupi. Ya, khuzi mayakfiki. Ambillah dari harta Abu Sufyan yang cukup bagimu dan anakmu. Maka yang cukup saja, karena itu adalah haknya. Lebihnya tidak boleh, haram hukumnya. Nah, disinilah menunjukkan bahwa harta suami itu milik suami. Ya. Haram bagi istri untuk mengambil harta suaminya tanpa izin suaminya. Maka tidak ada istilahnya harta kepemilikan bersama. Itulah yang tadi menyebabkan akhirnya ketika terjadi ya, perselisihan pernikahan menyebabkan sengketa yang tidak berkesudahan karena adanya harta guna gini. Ya, kemudian juga terjadi kesulitan dalam masalah penghitungan zakat. Tidak jelas, karena kewajiban zakat itu masing-masing. Karena dia kepemilikan masing-masing, juga secara wajib zakat adalah milik orang tertentu. Maka ya ini ketika digabung antara harta suami dan istri menjadi sulit kita untuk mengetahui mana harta suami, mana harta istri. Sehingga akan kerepotan memenuhi kewajiban untuk rukun Islam yang ketiga. Nah, kemudian juga ketika terjadi perpisahan, apakah dia kematian atau perceraian, akhirnya sulit menentukan mana yang harta suami, mana yang harta istri. Nah, maka oleh karena itu, mulai dari sekarang, pisahkan mana harta suami, mana harta istri, agar tidak menyebabkan perselisihan ya, di kemudian hari. Maka hal-hal yang menyebabkan perselisihan, apalagi antara suami dan istri, ini merupakan sesuatu yang diharamkan. Ya. Haram, oleh karena itulah hal-hal ya. Kenapa banyak dilarang contohnya jual beli yang tidak jelas atau riba? Karena ini mengakibatkan perselisihan, ya. Menyebabkan perselisihan di antara kaum muslimin, apalagi di antara orang yang saling mencintai suami istri. Nantinya malah menyebabkan perselisihan antara ibu dan anak. Dan itu yang sering terjadi dalam masalah waris. Ya. Akhirnya ketika orang ayah mereka meninggal, anak-anak mereka sudah jelas Allah ada haknya. Tapi karena ketidakjelasan harta istri dan suami, akhirnya bingung ya, bagaimana cara baginya. Istri juga tidak rela, ya, padahal sudah lama menemani suaminya, tiba-tiba hanya kenapa semua jadi milik anaknya, lebih mayoritas. Nah, sehingga dia akhirnya mengatakan ini kan hasil berdua, nah, akhirnya tidak jelas. Ya, wallahu ta'ala alam, itulah solusinya. Nah, sekarang dipisahkan harta suami dan harta istri. Berarti setelah dipisahkan tersebut baru masing-masing memenuhi kewajibannya, Ustaz. Ya, jadi zakat fal itu adalah kepemilikan tertentu. Nah, kalau dia milik bersama, tidak ada kewajiban zakat, maka tidak ada kewajiban zakat harta APBN atau baitul mal ya, atau harta yayasan, itu tidak ada kewajiban zakat karena milik bersama, milik orang banyak. Jadi yang wajib itu adalah milik orang tertentu. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya.